Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin, Ramadan yang kita nanti, Ramadan yang kita rindukan telah tiba. Manfaatkan, gunakan, optimalkan Ramadan ini untuk menjadi Ramadan yang terbaik, juga Ramadan yang berkualitas, dan kualitasnya ini akan membawa manfaat di kehidupan kita yang akan datang. Mungkin di antara kita sudah mengalami Ramadan 10 tahun, 15, 20, bahkan 30 tahun lebih menjalani ibadah Ramadan. Apa hasil yang telah ditempuh? Apa hasil yang telah diraih? Bukankah Nabi itu memberikan isyarat kepada kita bahwa manusia itu harus lebih baik daripada hari kemarin? Kalau ibadah zahirnya itu terbatas, kita sebaik-baiknya Ramadan zahirnya sekedar tidak membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, selesai bicara wajibnya, selesai bicara rukun secara zahirnya, kelengkapannya terpenuhi. Tapi kualitas ibadahnya ini yang perlu ditingkatkan. Maka Imam Ghazali itu kan membagi Ramadan, tingkatan orang puasa itu dengan 3 tingkatan. Ada yang puasa orang am, orang umum, ada puasanya orang khas, orang yang khusus dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada juga orang yang khawasul khawas, puasanya ditingkatkan lagi, bukan hanya khusus tapi khususul khusus. Nah, orang yang umum ini ketika masuk Ramadan, dia melaksanakan ibadah puasa, dia ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia ingat perintah Allah untuk wajib melaksanakan ibadah puasa, dia laksanakan ibadah puasa. Meskipun secara lisan dia belum puasa, secara mata dia belum puasa secara sungguh-sungguh. Yang ini masuk kategori orang yang melaksanakan kewajiban puasa. Bisa lebih parah lagi kalau orang ini puasa hanya lapar dan haus, bagaimana Nabi isyaratkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Namun ini orang ini telah gugur dalam melaksanakan ibadah puasa, apalagi dia laksanakan selama 30 hari. Urusan kewajiban selesai, tapi kualitas belum ada. Makanya ditingkatkan ketika sudah dia puasa secara zahir, batinnya juga puasa. Masuk kategori puasa khas, puasanya orang khusus. Apa itu? Setelah perutnya dia tidak masukkan sesuatu yang membatalkan puasa, dia tidak makan, tidak minum atau yang lainnya, maka matanya ikut puasa, telinganya ikut puasa, lisannya pun ikut puasa. Kalau sudah begini, ini kategori orang yang selalu dalam pengawasan Allah. Maka dia naik level nih. Kalau dalam tingkatan iman, Islam, ihsan, dia sudah masuk ihsan. Karena apa? Dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Dia lagi puasa, mau ngomongin teman, mau gibah, mikir-mikir, Allah ngawasin saya. Lihat yang macam-macam di tempat sepi, kita lihat melalui gadget kita. Orang lain nggak lihat, tapi Allah lihat. Saya lagi puasa, direm. Kondisi ini meningkatkan dia dari orang yang berpuasa biasa menjadi orang berpuasa khusus, dan meningkatkan levelnya dari manusia yang mukmin menjadi yang muhsin. Bukan hanya beriman, tapi juga orang yang berbuat ihsan, merasa diawasi oleh Allah. Dan ini yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana dalam puasa kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah, merasa bahwa kita ini dalam pantauan Allah. Wa ainullahi naziratun ilaina. Ingat, pengawasan Allah selalu berada di sekitar kita. Wallahu min waraihim muhit. Allah selalu
memberikan pengawasannya. Allah selalu tahu gerak-gerik kita, bahkan yang ada dalam hati kita. Maka ketika lisan, anggota tubuh kita sudah ikut puasa, tingkatkan lagi hati juga ikut puasa. Punya angan-angan buruk, punya hal-hal yang terlintas dalam hati yang jelek, punya prasangka buruk kepada Allah, kepada sesama, punya hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai ibadah dari ujubnya, dari sum'ahnya, dan penyakit-penyakit hati lainnya digagak benar-benar. Maka dari itu, orang yang berpuasa harusnya dia berada pada kondisi qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang dapat mensucikan diri. Kita niatkan, kita i'tikadkan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan untuk tazkiyatun nafs, meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan hanya ibadah puasa zahir, tapi puasa anggota tubuh ditingkatkan lagi menjadi puasa hati, puasa daripada penyakit-penyakit hati. Kalau ini sudah kita laksanakan, kalau Allah sudah memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk meningkatkan kualitas ibadah ini, maka Ramadan yang berkualitas dapat kita tempuh. Dan kembali lagi, semuanya la haula wala quwwata illa billah, tiada daya, tiada upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kita nggak bisa melakukan puasa yang berkualitas kecuali atas pertolongan Allah. Maka sebelum masuk Ramadan atau telah masuk Ramadan itu sendiri, kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inna ada zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita mohon kepada Allah untuk bisa betul-betul menjadi pribadi yang berzikir, menjadi pribadi yang syukur dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan ini membuat kita ketika menghadap Allah dengan hati tenang, kita bertemu dengan Rasulullah pun kita tidak malu terhadap Rasul. Mudah-mudahan Allah bisa mengistiqomahkan kita dan menolong kita dalam keadaan iman dan Islam hingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.